Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif dari kelas 1C Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah SPI, dosen pengampu Bapak Miskari. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang namanya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama itu adalah apa itu dinasti Ayyubiyah? Aliran apa yang mereka anut? Kemajuannya, kemundurannya, terus siapa pendirinya, dan berpusat di mana, begitu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi. Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang-orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi yang merupakan anggota bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa, gitu. Terus sekarang etnis Kurdi menyebar di banyak negara, di antaranya Mesir, Irak, Israel, Yordania, Lebanon, Libya, Palestina, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Tunisia, Turki, dan Yaman. Begitu. Di masa lalu bangsa Kurdi pernah mengalami masa jaya. Tercatat beberapa dinasti berbangsa Kurdi yang sempat mendirikan kekuasaan pemerintahan sendiri. Di antaranya Al-Barzugani, yang Abu Ali, serta yang paling signifikan kekuasaannya yaitu dinasti Al-Ayyubiyah ini. Begitu. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh dinasti Ayyubiyah adalah yang terbesar dari suku Kurdi ya. Jadi dari beberapa dinasti di suku Kurdi ini, Ayyubiyah ini adalah dinasti yang paling besar atau paling jaya, begitu. Terus pendirinya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Atau nama panjangnya itu Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Beliau dilahirkan di kota Tikri, Irak pada tahun 533 Hijriah atau bisa disebut dengan 1136 Masehi. Sebagaimana ayahnya yang menjadi pejabat bagi Imamuddin pada masa dinasti Zanki, Salahuddin juga mengikuti jejak ayahnya bersama pamannya Asaduddin Shirkuh untuk mengabdi pada Nuruddin Zanki. Kenapa bisa dinamakan Ayyubiyah? Itu karena diambil atau dinisbatkan dari nama sang pendiri, yakni Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga diambil dari nama kakeknya, yakni Ayyub. Begitu. Terus akibat maju dan mundurnya. Tadi sudah jelas bahwasanya apa itu dinasti Ayyubiyah, sudah jelas kenapa dinamakan Ayyubiyah, karena dinisbatkan kepada nama sang pendiri dan juga nama dari kakeknya. Yang kedua, agama atau aliran yang dianutnya itu adalah aliran Sunni, yang sebelumnya itu adalah aliran Syiah dari dinasti Fatimiyah, begitu. Terus poin yang ketiga yaitu adalah runtuhnya atau kemajuan dan mundurnya dinasti Ayyubiyah.
Kemunduran dinasti Ayyubiyah ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah dari dalam, yakni keturunan-keturunan di dinasti Ayyubiyah itu saling merebutkan kekuasaan. Jadi di dalamnya itu saling merebutkan kekuasaan sehingga terjadinya faktor tersebut. Nah, dan juga menjadi faktor runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Begitu. Dan runtuhnya juga disebabkan faktor eksternal, yakni dari luar. Siapa yang menghancurkan tersebut? Jadi adalah bangsa datangnya serangan dari bangsa Mongol, atau bisa disebut dengan dinasti Mamluk. Nah, begitu. Terus pendukung utama dinasti Ayyubiyah, birokrasi dan jabatan militer dinasti Ayyubiyah pada umumnya diisi orang Kurdi Turki dan orang-orang dari Kaukasus atau para prajurit Ayyubiyah. Kebanyakan terdiri dari orang-orang Kurdi dan Turki. Selain itu terdapat pasukan berbangsa Arab bekas satuan-satuan Fatimiyah yang pernah dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi ketika mengabdi sebagai panglima Bani Fatimiyah, serta kontingen-kontingen pasukan Arab yang terpisah, khususnya dari suku Kinaniyah yang biasanya ditugaskan untuk mempertahankan Mesir. Dan juga poin selanjutnya itu adalah Sultan. Siapa saja sultan yang pernah menjadi, atau siapa saja sultan atau rajanya di dinasti Ayyubiyah. Yang pertama itu adalah Salahuddin al-Ayyubi, yang kedua Al-Aziz bin Salahuddin, yang ketiga Al-Mansur ibnu Al-Aziz, yang keempat Al-Adil 1 Ahmad bin Ayyub, yang kelima Al-Kamil, yang keenam Al-Adil 2, yang ketujuh Malik As-Saleh atau As-Saleh Ayyub, yang kedelapan Muazzam Turansyah ibnu Saleh, yang sembilan Sajarah Al-Tur istri Malik As-Saleh, yang 10 Al-Ashraf ibnu Yusuf. Nah, pada raja-raja ini atau sultan-sultan ini ada juga yang berpendapat ada 9, ada yang juga yang 10. Yang 9 ini masa dinastinya itu 75 tahun. Nah, sedangkan yang 10 sultan ini masanya dinastinya tersebut itu adalah 90 tahun. Jadi kalian bisa memilih sendiri mana pendapat yang betul dan yang benar, begitu. Intinya sama benar. Terus dalam situasi sosial politik seperti inilah dinasti Ayyubiyah berkuasa dan mengembangkan peradaban Islam. Di tengah keadaan yang sulit tersebut, dinasti Ayyubiyah sempat mencapai masa kemasan. Ini masa kemajuannya. Nah, selain sosok Salahuddin al-Ayyubi, para penguasa dinasti Ayyubiyah memiliki perhatian yang sangat besar dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tak heran jika kota-kota Islam yang dikuasai Ayyubiyah menjadi pusat pengembangan peradaban dunia pada masanya. Beberapa kemajuan yang dapat dituliskan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bidang politik, yang kedua bidang keagamaan, yang ketiga bidang pengetahuan, terus yang keempat kebudayaan, kelima arsitektur. Nah, itu saja. Itulah bukti-bukti atau bisa disebut hasil dari masa-masa keemasan dinasti Ayyubiyah, begitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.